Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya ia akan dapat melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan dan nikmat beragama. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, beramal saleh sampai akhir hayat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, hari ini kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mendapatkan atau melihat balasan baik ataupun buruk yang kita lakukan di akhirat nanti. Namun dalam hadis disampaikan ada di antara manusia yang sudah banyak beramal kebaikan, namun ia di akhirat ditunggu-tunggu juga amalannya, tidak kunjung-kunjung datang. Ya Rabb, mana pahala puasa saya? Mana pahala salat saya? Mana pahala sedekah saya? Maka ternyata Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menghancurkan amalan yang sudah kita lakukan. Ini hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Jangan sampai kita sudah beramal banyak, ternyata 6 perkara ini tidak kita hindarkan. Yang pertama yang harus kita hindari agar amal saleh kita tidak hilang adalah al-istighalu bi'uyubil khalq. Orang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain, ini akan menyebabkan amalan kita hancur. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang mempunyai kekurangan pada dirinya sehingga ia sibuk untuk mencari-cari menutupi kekurangannya, dan ia tidak sempat untuk mencari aib dan celah orang lain. Jangan terlalu sibuk kita dengan keadaan orang lain, sementara diri kita masih banyak kekurangan. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib atau celah orang muslim, orang beriman, maka Allah akan menutup aib dan kekurangannya di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara yang dapat menghancurkan amal yang sudah kita lakukan adalah waqaswatul qalbi, kerasnya hati. Kalau seandainya ada manusia yang berhati keras, maka susah untuk menerima kebenaran, susah untuk menerima nasihat,
baik nasihat itu berasal dari orang lain, berasal dari luar, maupun nasihat itu yang berasal dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, yang dapat menghancurkan amalan yang sudah kita lakukan adalah hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Terlalu cinta kepada dunia dapat menghancurkan amal kita. Cinta kepada anak istri wajar. Cinta terhadap harta benda tentu. Cinta terhadap famili, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai emang. Tetapi dalam agama disampaikan yang tidak boleh itu adalah terlalu cinta. Terlalu cinta. Cintailah dunia, tetapi hanya sekedarnya saja. Jadikan dunia menjadi ladang amal soleh untuk kebahagiaan akhirat kita kelak. Kemudian yang keempat, yang dapat menghancurkan amal soleh kita adalah waqillatul haya, kurangnya rasa malu. Malu adalah bagian dari keimanan kita. Cabang iman yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Cabang iman yang terendah adalah membuang gangguan dari jalan. Dan bagian dari cabang iman itu adalah rasa malu. Kalau rasa malu ini sudah hilang, maka keimanan kita pun akan berkurang. Seandainya keimanan kita berkurang, maka mudah saja kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Dengan keimanan akan muncul rasa malu, dan dengan itu akan terhalang kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka sangat disayangkan ketika ada di antara kaum muslimin dan kaum muslimat, di antara manusia yang bangga dengan dosa dan maksiat yang ia lakukan. Malahan dia ceritakan keburukan-keburukan yang pernah ia lakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima adalah watulul amal. Ini juga dapat menghancurkan amal soleh kita. Terlalu panjang angan-angan, malas bekerja, maunya hasilnya banyak, kerja sedikit. Ini panjang angan-angan. Musim sekarang ini musim banyak berangan-angan nih. Kalau begini, seandainya, seumpama, apabila, sehingga malas. Jangan kaum muslimin kita menjadi orang-orang yang malas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Tinggalkan ketika panggilan Allah sudah datang, tinggalkan yang lain. Jangan terlalu banyak angan-angan. Bekerja mudawamah, berkelanjutan, sedikit tapi pasti. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang keenam, supaya amal yang sudah kita lakukan, kita harus menghindari perkara yang keenam ini. Yang terakhir, yaitu wazallimul la yantahi, susah untuk berhenti dari kezaliman. Baik zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kita makan nikmat Allah, lalu kita tidak mensyukurinya. Akultum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Engkau makan nikmat Allah, tapi engkau tidak mensyukurinya. Mudah-mudahan kita dapat menghindari hal ini semuanya, sehingga amal saleh kita utuh sampai ke akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.